Jangan sampai kita mengira bahwasannya kita bisa bahagia dengan kita jauh dari Allah. Tidak. Tanda Allah cinta kepada dia, dia tidak disibukkan dengan kecintaannya dia kepada sesuatu itu. Misalnya cinta ke anak, cinta luar biasa. Akhirnya anak ini pemati, anak ini pesakit, sehingga dia sadar bahwasanya lillahi. Terkadang orang yang tidak dicintai oleh Allah, dia dibiarkan oleh Allah untuk tidak mengingat Allah. Contoh, beda orang yang beri itu nyeban Allah sehingga dia hanya cinta kepada dunianya, dia lupa untuk mengingat Allah, maka dia dibiarkan oleh Allah. Apabila dia diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, kemudian dia lupa kepada Allah, berarti dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya siapa? Fir'aun, Pak. Walillahil masyriq wal maghrib. Ketika orang-orang Yahudi mengecam penggantian kiblat atau tentang sholat sunnah di atas kendaraan selama dalam perjalanan dengan menghadap ke arah yang dituju, turunlah ayat walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah lah timur dan barat, karena keduanya merupakan ujung dan pangkalnya. Fa aynama tuwallu, maka kemana saja kamu menghadap, maksudnya menghadapkanmu kamu di waktu sholat atas titahnya, fathamma wajhullahi, maka di sanalah, maksudnya di arah sanalah, wajhullahi, wajah Allah, maksudnya kiblat yang diridhoinya. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas, maksudnya kemurahannya meliputi segala sesuatu. Alimun, lagi maha mengetahui tentang pengaturan makhluknya. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah, dan mereka berkata, orang-orang Yahudi dan Nasrani maksudnya, serta orang-orang yang mengakui bahwa malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang yang mengakui bahwasanya malaikat ini anak perempuan Allah katanya. Jadi menurut orang selain Islam, malaikat ini digambarkan dengan perempuan yang bersayap, Pak. Malaikat digambarkan reng bini kemudian berdesayap, Pak. Itu malaikat versi mereka. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhana, Allah itu mempunyai anak, kata mereka. Subhanahu, Allah berfirman, subhanahu, maha suci Allah, menyucikannya dari pernyataan tersebut. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi kepunyaannya. Baik sebagai apa yang ada di langit dan di bumi kepunyaannya, baik sebagai hak milik, sebagai makhluk maupun sebagai hamba. Pemilikan itu bertentangan dengan pernyataan mereka, yaitu pernyataan orang Yahudi dan Nasrani dan orang yang mengatakan malaikat-malaikat itu anak Allah. Pernyataan mereka itu tidak bisa dibenarkan. Di sini memakai emma, dipakai ma di sini, ballahu ma fis samawati wal ard. Di sini pakai ma, artinya apa-apa bagi yang tidak berakal, karena taklif artinya mengambil yang lebih banyak. Kenapa kok di sini bal ma fis sama? Di sini pakai ma, emma ini isim mausul dalam bahasa Arab. Jadi maknanya ma ini apapun saja, bukan hanya malaikat yang milik Allah, tapi semuanya alam semesta ini milik Allah. Makanya kalimatnya pakai ma, ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala.
kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepadanya. Artinya menaatinya masing-masing sesuai dengan tujuan yang diciptakannya. Di sini lebih baik ditekankan kepada makhluk yang berakal. Ketika Allah berfirman kullun lahu qanitun, semua tunduk kepadanya. Jadi semuanya Pak tunduk kepada Allah, baik makhluk yang punya akal ataupun tidak berakal. Contoh yang kemarin yang telah kita bahas yaitu batu. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, terkadang batu itu tergelincir dari atas tebing. Kemudian batu keluar air. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu kullul lahu qanitun, semuanya tunduk. Tetapi di sini sangat ditekankan kepada makhluk yang berakal. Kebanyakan makhluk yang tidak mau tunduk kepada Allah yaitu dari kalangan jin dan manusia. Karena dia punya akal. Kemudian saya kemarin baca hadis. Hadisnya luar biasa menakutkan, Pak. Ketika seseorang disiksa nanti di alam kubur, alat pukulnya malaikat, mun jandreng matur lembek saya sebut tongaci kete namanya. Tapi yang jelas alat pukulnya malaikat yang dipukulkan kepada orang-orang yang berbuat kesalahan selama di dunia dan dia tidak bertobat kepada Allah, itu seluruh manusia dan jin berkumpul untuk menggesernya saja. IRZ Pak. Itu tak bisa. Dari saking beratnya benda itu. Mau digeser saja, kolpo kola manusia si untuk mukul, kolpo kola malaikat si untuk mukul manusia si durhaka ke Allah. Itu IRZ Pak tak kelak. Ini epokolaki ke manusia si durhaka ke Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali dipukulkan, semua makhluk Allah ngiding. Ajeng ngiding, sape ngiding, kucing ngiding, semua makhluk Allah. Kecuali dua makhluk saya tak ngiding dengan Allah. Yaitu malaikat dan jin. Seandainya dua makhluk ini ngiding, munyinah. Manusia dan jin ini ngiding, mendengar bunyi dari alat pukulnya malaikat yang dipukulkan kepada orang yang durhaka, maka seketika itu orang dan manusia dan jin itu akan mati dikarenakan suara yang dipukulkan itu. Kak mana buktinya Ustaz? Saya ini tak ngeding, justru mun ngeding bisa mati. Dari saking luar biasanya keras. Mun pas ngeding gue mati ketindak pahi bopol. Nah, untung orang yang saya bopol, benih orang yang saya di. Tapi orang yang saya bokol yaitu orang yang saya mati. Jadi tak kira mati boleh, nang tenang. Beda orang yang saya ke Allah ibokol, nang tenang, tak kira beda mati boleh pun. Odi terus. Keng odiin la ya mutu wala ya tak odi pun tak mati. Ya, repot memang. Mau ke selamat. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard yaitu penemu langit dan bumi. Maksudnya penciptanya tanpa meniru pada contoh-contoh yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat badi. Apa maknanya badi? Penemu, awal mencipta. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, ini badi, Pak. Menciptakan awal tanpa mencontoh manapun. Oh, mak bisa Allah menciptakan seperti itu. Mungkin tak ada contoh lagi. Kenapa kok bisa? Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila ia berkehendak akan sesuatu, artinya ingin menciptakan apapun saja, fa innama yaqulu lahu, maka ia hanya, perhatikan di sini ada innama. Sekali lagi saya tegaskan, apabila ada innama itu maknanya hanya, Pak. Jadi Allah ketika berkehendak menginginkan sesuatu tak repot-repotan. Hanya mengucapkan apa? Kun fayakun, jadilah kamu, lalu jadilah dia. Perhatikan, Pak. Ketika Allah berfirman
kun, langsung seketika, seret, baru kemudian fayakun, maka jadilah dia. Fayakun ini untuk menjelaskan bahwasanya sesuatu itu sudah jadi, Pak. Jadi ketika Allah kun, kena kun sudah jadi. Fayakun, maka barang itu, apapun itu, makhluk Allah itu yang ingin diciptakan oleh Allah, maka jadi. Seperti ini maksudnya. Artinya sesuatu itu pun terjadilah. Menurut satu qiraat, fayakun dengan baris di atas sebagai jawab amar. Ini mohon diperhatikan bahwasanya Allah untuk menginginkan sesuatu apapun saja, Pak, berkata kun fayakun. Jadi jangan sampai kita mengira bahwasanya kita bisa bahagia dengan kita jauh dari Allah, tidak. Dunia ini tempat ujian. Terkadang ada manusia yang ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ketika dia cinta kepada selain Allah, maka Allah ambil kecintaan itu sehingga dia ingat lagi kepada Allah. Contoh, Pak. Kalau ada seseorang punya sesuatu, tanda Allah cinta kepada dia, dia tidak disibukkan dengan kecintaannya dia kepada sesuatu itu. Misalnya cinta ke anak, cinta luar biasa. Akhirnya anak ini pemati, anak ini pesakit, sehingga dia sadar bahwasanya lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard. Dan Allah yang memulai langit dan bumi dan seluruhnya. Terkadang orang yang tidak dicintai oleh Allah, dia dibiarkan oleh Allah untuk tidak mengingat Allah. Contoh, beda orang yang beri itu nyeban Allah sehingga dia hanya cinta kepada dunianya, dia lupa untuk mengingat Allah, maka dia dibiarkan oleh Allah sehingga mati dengan kecintaannya dengan dunia. Ini azab luar biasa juga dari Allah. Apabila dia diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, kemudian dia lupa kepada Allah, berarti dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya siapa? Fir'aun, Pak. Fir'aun yang kemarin yang sudah kita bahas. Nanti nyampe lagi di surah Yunus. Dari tak terima malaikat Jibril ke Fir'aun. Malaikat Jibril ke Fir'aun. Ini ketika para mati, benih tak iman ke Allah. Benih tak iman. Ketika atasnya lam Fir'aun beriman, Pak. Pacar malaikat Jibril. Ada yang mengatakan di sana bukan malaikat Jibril, tapi malaikat maut. Tapi yang jelas di tafsir Jalaluddin ini, malaikat turun dari langit ngalak tanah, kemudian icetet ke colon Fir'aun. Cek saya kayak pamatur enggak nih, Pak. Mak beun pahman mana cek rek kok ricet ngambe-beun bila mati. Karena malaikat tak bisa nyiksa kecuali mati. Kan Fir'aun kan mulai lambat kan aman gitu. Selama hidupnya aman. Odi sekarang TV gitu. Karena dengan dia mengucapkan beriman kepada Pangeran Musa, maka dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekapir puluhan tahun, bila sebelum mati pah ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu oleh Allah dihapus dosanya seperti kertas putih dari awal. Karena Fir'aun cek kurang ajar ke Allah sampai ngaku Pangeran, dari itu sana tak binyak dulu gitu, versi malaikat. Seandainya tak ejetet dengan malaikat Jibril, Pak. Seandainya tak ejetet, Fir'aun masuk surga. Seandainya malaikat Jibril tak tutup, masakah? Ka Fir'aun mau calesan kan tak sopan. Colon Fir'aun. Cak saking tak tutup colon Fir'aun dan malaikat Jibril sampai sempurna mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sempurna ngucap, maka bi Allah isfurdu sana. Karena dia masuk man aslama. Orang yang menyerahkan diri ke Allah. Nah, tapi ternyata ya itu. Cak saking jangan matur gitu. Man menyawa bos. Angkor kita dentos beun gitu. Beun mulai lambat itu nyeun di sekarang ini. Pah dengan kalimat itu pah kok tak bisa nyiksa beun. Karena ketika dia masuk Islam, malaikat tak bisa nyiksa, Pak. Tidak boleh. Malaikat tidak boleh menyiksa seseorang yang sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari sifat ni isra Allah, apoluan tahun banyak tu sana sehari atau buat ke Allah, dihapus benar Allah orang ini masuk Islam, masuk surga. Cuman jangan salah paham, jangan salah paham. Mau kira nyamanan seperti itu. Kalau dipikir lebih enak seperti itu. Kafir dulu puluhan tahun, kemudian ketika mau meninggal, dia beriman kepada Allah. Nah, ini cara berpikir yang salah, Pak. Kalau ada orang yang Islam, yang beriman kepada Allah, dia mengatakan seperti ini, berarti dia terganggu dengan keimanannya. Terganggu dengan keimanannya. Padahal nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu nikmat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dilatih, Pak. Apapun yang terjadi ketika kita sujud kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Karena hakikat saya tercipta ini hanya untuk sujud. Hati. Sehingga sujud ini paling nikmat di antara nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Dilatih. Ustadz, cereng tak bahagia montaan di itunya Ustadz. Untuk membahagiakan manusia tidak repot. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Untuk membahagiakan Bilal bin Rabah, Allah tidak memberikan kekayaan. Kengkulu kita tak ada pak ketingkatan ni Pak. Kengkulu ni kayak kamu ada karena ilmu. Ketika Bilal sudah masanya Abu Bakar As-Siddiq, Bilal pergi dari Madinah karena ketika ada pak ke Madinah, enggak ke Rasulullah tak mari nangis menolak. Pergi Bilal ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dipanggil Bilal untuk jadi apa, Pak? Menjadi mahkamah konstitusi Indonesia. Tapi Bilal tidak mau. Kenapa? Kata Bilal, cukup saya menjadi tukang adzan saja. Nikmat tukang adzan versi Bilal. Tapi mau suanti pakai pataber misalnya. Jadi hakim gajina banyak sana apa gajina. Saya kejuta per bulan jadi tukang adzan Baitur Rahim gratis milih kamu. Saya tak kira beli Baitur Rahim santi. Jadi ketika bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan Bilal ada ditanya, Bilal, kapan dalam hidupmu kamu merasakan kebahagiaan yang tak terhingga? Jawabannya Bilal, yang paling bahagia ketika aku waktu menjadi budak, aku diikat dengan tali kemudian diikat ditindih dengan batu yang besar. Betul Bilal, Pak. Untuk mengatakan apa? Disuruh mengatakan bahwasanya Tuhan itu bukan Allah. Tapi Bilal mengatakan ahad, 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 ahad. Satu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling bahagia. Juga ada yang meriwayatkan ditanya kepada Nabi Ibrahim, kapan kau merasakan kebahagiaan yang tak terhingga? Ketika aku berada dalam kobaran api yang sangat besar. Dikatakan juga, kapan kamu bahagia wahai Yunus alaihissalam, Nabi Yunus? Ketika aku berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya air laut, dan gelapnya dalam perut ikan. Bahkan ketika Nabi Ayub alaihissalam, kapan kamu merasakan kebahagiaan? Ketika saya mempunyai ujian yang sangat berat, dan ujian itu sampai membuat tubuh saya sakit yang luar biasa. Ketiga Nabi ini, Nabi Yunus alaihissalam, tak pernah mengatakan ketika ada di dalam perut ikan paus, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan paus, tak pernah. Kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah tidak ada Tuhan selain engkau, sesungguhnya ini aku zalim ya Allah. Maha suci engkau. Nabi Ayub alaihissalam, Pak, ibri penyakit cek luar biasa, tak pernah terucap dalam lisan beliau, ya Allah sembuhkan saya, sombong. Coba kalimatnya dikitengku dengan Al-Quran. Bohong aja Ustaz. Ketika Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub mengatakan kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kula ni sakit ya Allah. Diberi ujian penyakit sampai kula terganggu aku ibadah ke ajunan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. King ajunan ni ka kula yakin ya Allah, ajunan ni ka paling ni serah endat ben paling sayang ak abdi. Sombong kalimat isfini, sembuhkan saya, sombong. Nabi Ibrahim ketika dibakar, sombong kalimat keluar dari mulut beliau, ya Allah, keluarkan saya dari sini. Tidak. Tapi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau sebagai pelindung kami, ya Allah.
Ini ketingkatan Nabi, belum bian kan lain. Masih kecaan, belum bian ka kecak bila pun sakit, ya Allah, pemberes sakit, ya Allah, kula acun cimun beres, kula abo je ngawalol. Pemberes pak kelopai. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, Pak, saya ini mohon izin beni malaan nih kan. Tapi saya tepak kan nih kan. Boleh sarang guru. Ketika kita ingin sesuatu, jangan sampai mengatakan seperti ini, Pak. Misalnya, ketemu ben orang pinter. Pas pertanyaan, kok bisa ya tang anak pinter pada ben orang tua? Ini tidak boleh, Pak. Ngabes romana orang gendeng, kok bisa ya engkau andi roman. Nengale mobil gedeg, kok bisa? Ini kau berarti kok bisa? Sampian menghilangkan Allah dalam hatinya sampian, meragukan kok bisa Allah boleh. Meskipun kalimatnya tidak seperti itu. Jadi Allah itu kehebatan Allah, kenapa kok sampian hilangkan dalam hati sampian? Saya tepak nggak nih? Ketika sampian mangki sesuatu, saya menurut sampian luar biasa. Sambian bilang, ya Allah, sebagaimana engkau berikan kepada orang itu, mohon berikanlah kepada saya, anak saya, keturunan saya. Mak coran tak mungkin, Ustaz. Justru karena tak mungkin kita minta ke Allah. Paham ya? Kan tak mungkin kan? Nih salah. Ada seseorang si jenius luar biasa. Nih salah makin. Beda orang presiden, misalnya Jokowi, Pak Jokowi. Bisa datang keturunan jadi presiden. Karena ketika Allah berkehendak itu pasti jadi. Apapun jalannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi tancapkan ke hati kita. Apapun yang menurut kita susah, maka semua itu mudah bagi Allah. Maka mulai sekarang latih. Apapun yang kita lihat itu semuanya milik Allah. Roma andin Allah, mobil andin Allah, sepeda aftar terus sepeda king misalnya andin Allah. Jadi mau ketemu sepeda king, ya Allah, artinya terus ya Allah kasih ya Allah. Sering saya sampaikan. Bila lebat malam antara ke panti, pada mobil panti Pak Ilung Avanza, belum mau cakap aftar, siap andi mobil. Tekan makin dah. Kayak gue lihat kamu jangan benten minta ke Allah. Kita oning cak bila saya beri nama Allah. Tapi intinya Pak, ini berkesinambungan Quran. Manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah ganti, pasti lebih baik. Dan apapun yang kita minta kepada Allah, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu tidak nunggu tahajud, Pak. Tidak nunggu tahajud. Jangan sampai sampean salah paham tentang Allah. Dikiranya Allah memberi kepada sampean ketika sampean selesai tahajud. Tidak hanya itu, Pak. Betul, karena waktu tahajud itu waktu mustajab. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala tetap maha pengasih, maha penyayang di waktu kapanpun sampean minta pada Allah. Kerja minta WC kan tak tepat. Juk seperti ini, teringat kok mak banyak tu sejoran. Langsung minta sepura ke Allah. Ya Allah, tinjauan sepura ya Allah. Kalau banyak tu ya Allah. Tadi hadis yang saya ceritakan tadi bahwasanya nanti orang yang dosanya banyak, yang punya dosa di alam kubur, maka dia akan dipukul sampai dari suaranya terdengar makhluk Allah kecuali jin dan manusia misalnya. Pas sadar ya Allah, saya enggak engkau rebinya tu, saya enggak iadab Allah. Minta sepura ke Allah. Ya Allah, tinjauan sepura. Jangan nunggu tahajud nanti malam, karena belum tentu odi.